adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Wah, pastinya semangat banget dong hari ini. Oh iya adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai berdoa bagi bangsa negara dan gereja kita. Nah adik-adik ikutin terus ya, dan tetap stay tune di YouTube channel GBR Raden Inten dari awal sampai akhir. Karena seperti biasa, di akhir ibadah nanti akan ada kuis yang sudah menanti untuk adik-adik semuanya. Oh iya, adik-adik jangan lupa juga ya untuk disiapin Alkitabnya dan catatannya. Shalom adik-adik, semangat ya, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat pujian ini, katakan syukur. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rencana-Mu mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Oh, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, Kau dimuliakan. Yesus sahabatku, Yesus temanku, Engkau baik, Kau mengasihi Indonesia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
adik-adik, apa kabar? Wah, luar biasa nih adik-adik semua udah pada kumpul. Oh iya adik-adik, kakak nggak sendiri loh hari ini, kakak ditemani oleh Ripka. Halo, shalom teman-teman. Wow, senang banget ya Kak Sirma nggak sendiri nih, ada Ripka di sini sama kakak. Nah, adik-adik, tadi kalau sudah lihat video yang tadi, gimana nih menurut adik-adik? Indonesia penuh punya dengan sumber daya alam yang luar biasa, tapi ternyata Indonesia juga pernah mengalami kesusahan loh adik-adik. Indonesia pernah ada masa-masa demonstrasi. Indonesia pernah juga mengalami kemiskinan. Terus ada juga banyak yang putus sekolah loh adik-adik. Gimana nih adik-adik? Sedih nggak sih? Sedih nggak sih Ripka? Sedih banget, Kak. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke tema kita, kakak mau tanya dulu nih, minggu kedua dan minggu ketiga kemarin kita bahas apa ya? Kakak tanya Ripka aja deh. Ripka ingat nggak sih minggu kedua dan ketiga kita bahas apa? Pasti inget dong, Kak. Kayak apa sih minggu kedua? Minggu kedua kita bahas tentang doa. Dan minggu ketiga kita doa tentang keluarga dan sekolah. Sekarang kita mau bahas apa ya? Kak Ripka, tahu nggak kita mau bahas apa sekarang? Nah, teman-teman, kita mau bahas tentang doa untuk bangsa dan negara. Dan juga doa buat gereja. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Kita sekarang kan tinggal di negara Indonesia. Kita juga tinggal di Jakarta dengan keluarga kita saat ini, di sekolah kita saat ini. Menurut adik-adik dan menurut Ripka, kita tinggal di Indonesia itu menurut kita tuh rencana Tuhan atau suatu kebetulan ya? Menurut Ripka gimana? Rencana Tuhan sih, Kak. Rencana Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih ragu-ragu, yuk kakak ajak kita buka satu ayat Alkitab ini di Yesaya 40 ayat 28. Yuk kita buka sama-sama adik-adik. Kakak bacakan ya buat adik-adik. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca firman Tuhan ini, itu artinya apa? Tuhan menciptakan kita di bumi ini, atau tepatnya di Indonesia atau di Jakarta, itu bukan suatu kebetulan loh adik-adik. Tuhan sudah ciptakan kita di sini dengan satu tujuan. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih sama Ripka. Ripka, di keluarga Ripka itu ada siapa aja sih? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada oma, sama opa. Wah, banyak ya adik-adik ya. Kalau di sekolah ada siapa aja nih Ripka? Ada teman-teman, ada wali kelas, ada kepala sekolah. Nah, banyak juga ya adik-adik ya. Itu artinya apa? Sekarang kita tinggal di bangsa Indonesia yang lebih besar dari keluarga dan lebih besar dari sekolah kita. Nah, seperti kita juga berdoa di minggu lalu adik-adik, kalau ingat kita berdoa buat keluarga dan sekolah, itu artinya apa? Kita juga harus berdoa buat apa Kak Ripka? Bangsa dan negara. Betul sekali, kita harus berdoa buat bangsa Indonesia. Oh iya Kak, aku jadi ingat salah satu tokoh Alkitab yang namanya Daniel, Kak. Oh iya, gimana tuh Ripka tentang Yang aku Daniel? ingat ceritanya itu dia dimasukkan ke gua singa. Betul. Biasanya nih adik-adik, kalau kita dengar cerita tentang Daniel, itu biasanya kita langsung ingat sama gua singa ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sebelum kehidupan Daniel itu, ternyata Daniel itu adalah seorang pemuda, seorang remaja yang hidupnya itu dia taat sama Tuhan loh adik-adik. Jadi Daniel itu tidak berada dalam kehidupan yang nyaman seperti saat kita sekarang ini adik-adik. Daniel waktu itu berada di zaman pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda ke kerajaan Babilonia. Mungkin Ripka ingat kali kalau di pelajaran PKN saat ini tentang penjajahan bangsa Indonesia. Ingat nggak? Yang Ripka ingat apa nih? Negara kita dijajah oleh Jepang sama Belanda. Nah, kira-kira di dalam penjajahan itu kita rasanya senang atau sedih atau gimana ya Ripka? Pasti sedih lah Kak. Nah, betul sekali adik-adik. Jadi, Daniel pada saat itu dia bukan berada di kehidupan yang nyaman,
tetapi di kehidupan penjajahan yang menurut dia itu mungkin menurut kita itu tidak nyaman untuk berdoa. Tapi ternyata Daniel tetap taat sama Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Ayatnya ada di mana ya, Rifka ya? Di Daniel 6 ayat 11. Nah, coba kita buka Daniel 6 ayat 11. Nanti Rifka tolong bacakan ya. Ya Kak. Bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasanya dilakukannya. Nah, begitu adik-adik. Daniel adalah seorang remaja, seorang anak Tuhan yang walaupun dia ditempatkan di tempat yang sangat-sangat tidak nyaman, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik kira-kira tahu nggak sih, atau kakak tanya Rifka deh, kira-kira kalau di keluarga Rifka itu Papa Rifka memikirkan banyak hal nggak sih? Pasti ya, dari keuangan, kehidupan keluarga, kesehatan. Nah, itu papanya Rifka. Kalau di sekolah, kepala sekolah memikirkan banyak hal nggak sih kira-kira Rifka? Iya dong. Nah, apalagi pemimpin negara kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, atau Gubernur, Wakil Gubernur kita, mereka juga memiliki banyak permasalahan. Tapi itu artinya kita harus berdoa buat mereka. Dan tahu nggak sih adik-adik, kita itu sebenarnya dipanggil untuk berdoa buat mereka loh. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya kita juga dipanggil untuk mendoakan pemimpin kita, seperti ayat firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 1-4. Coba Rifka tolong bacakan. 1 Timotius 2 ayat 1-4 mengenai doa jemaat. Pertama-tama, aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Puji Tuhan. Jadi adik-adik sudah tahu ya, dasar firman Tuhan untuk kita mendoakan pemimpin kita itu ada di sini. Tuhan berkehendak bagi kita untuk mendoakan pemimpin kita, sehingga kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, karena itu yang dipandang baik oleh Tuhan. Oke adik-adik, ngerti ya? Oh iya Kak, gimana kalau kita berdoa buat bangsa, negara, serta gereja? Oke Rifka. Ayo teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau berkati para pemimpin-pemimpin negara kami serta bangsa kami, Indonesia, supaya Kau berkati juga pemimpinnya agar bisa memimpin negara kami dengan baik dan benar. Dan Kau berkati juga ya Tuhan, negara-negara yang terkena virus COVID-19 atau Corona, Kau berkati supaya yang terkena virus itu bisa Kau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini kami boleh belajar banyak tentang berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa Indonesia, dan kami percaya kami anak-anak-Mu dipanggil untuk berdoa bagi negara kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan bangsa kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kiranya kami boleh bertobat Tuhan dan menerima pemulihan yang berasal daripada Engkau. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap pemimpin kami, bangsa kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf, amin Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk boleh melaksanakan setiap keputusan-keputusan yang sudah direncanakan, dan berikan damai-Mu Tuhan bagi negara kami, bagi bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik dari provinsi, kelurahan, kecamatan, RT, RW Tuhan, bahkan setiap keluarga yang ada di Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan,
berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, sekalipun kami adalah anak-anak, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan bagi gereja kami di mana kami boleh bertumbuh. Kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Moses Kristianto Tuhan, beserta Ibu Nancy dan kedua anaknya Tuhan Yesus, Bapak Sudardi dan Ibu Tanti dan kedua anaknya Tuhan. Kiranya Engkau berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atas keluarga ini Tuhan, dan boleh membawa setiap jemaat-jemaat GBI Raden Intan semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mungkin waktu ibadah kami hanya sangat singkat, tapi kami percaya Engkau berbicara atas setiap kami, atas setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi pembahasannya bersama dengan Kak Sirma dan Kak Rifka? Pasti sangat-sangat memberkati kita semuanya ya. Nah, sekarang waktunya kita buat kuis lagi. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia? Kakak ulangi lagi ya, siapa nama Presiden dan Wakil Presiden yang ada di Indonesia? Pertanyaan yang kedua, siapa nama gubernur dan wakil gubernur yang ada di kota kalian? Pertanyaan yang kedua, siapa nama gubernur dan wakil gubernur yang ada di kota kalian? Pertanyaan yang ketiga, untuk adik-adik yang balita, sebutkan 2 nama menteri. Untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 7, sebutkan 5 nama menteri beserta dengan bidangnya secara lengkap. Nah, adik-adik, jawaban kalian tadi jangan lupa ya dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Kakak tunggu sampai jam 7 malam. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kakak untuk undur diri. Oh iya, jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel GBI Raden Intan. Dan jangan lupa juga buat di like dan di share. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.